Vous ne savez pas à quoi on a affaire. Film berlatar pada tahun 1982 di Antartika. Cerita dimulai dengan memperkenalkan 3 peneliti yang menemukan sinyal misterius dari bawah lapisan es. Ketika mereka berada tepat di atas sumber sinyal, gempa bumi tiba-tiba terjadi, menyebabkan lapisan es runtuh dan menelan mereka ke dalam lubang. Lalu scene beralih ke seorang wanita bernama Kate, seorang ahli paleontologi terkemuka. Dikunjungi oleh sahabatnya bernama Adam yang didampingi oleh Dr. Sander, seorang ilmuwan ternama. Dengan ekspresi yang sangat antusias, Dr. Sander melaporkan bahwa 2 hari sebelumnya, seorang rekannya yang ahli geologi di Antartika telah menemukan sebuah penemuan luar biasa di bawah lapisan es. Dr. Sander kemudian meminta Kate untuk bergabung sebagai anggota tim peneliti yang akan mempelajari temuan tersebut lebih lanjut. Je dois en savoir un petit peu plus sur ce qu'il me faudra. Pada awalnya Kate menolak tawaran tersebut karena masih memiliki tanggung jawab dengan pekerjaannya saat ini. Namun setelah Dr. Sander menawarkan kompensasi yang menarik, yaitu biaya penelitian yang tidak terbatas dan kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah terkemuka, Kate akhirnya setuju untuk bergabung dengan tim tersebut. Dipimpin oleh Kapten Carter, seorang pilot helikopter berpengalaman, Kate dan timnya pun langsung meluncur ke Antartika. Tibanya di lokasi, Kate langsung diajak naik ke dalam mobil salju untuk menuju lokasi penemuan. Mereka tiba di celah lubang yang telah terlihat di awal film tadi. Kate dan timnya kemudian memasuki lubang tersebut dan berkenalan dengan pimpinan ekspedisi bernama Edward. Edward langsung mengajak mereka untuk melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan inilah sesuatu yang dimaksud. Sebuah kapal raksasa misterius terkubur di dalam es selama ribuan tahun. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah penemuan sebuah makhluk asing yang terkubur membeku di dalam es yang tak jauh dari lokasi kapal tersebut. Tubuh makhluk itu terlihat masih utuh, seolah-olah waktu telah membekukan keberadaannya. Tanpa membuang waktu, tim peneliti langsung memotong dan membawa bongkahan es yang berisi makhluk asing ke camp utama. Di sana, Kate dan anggota tim lainnya mulai mengukur panjang dan ketebalan es untuk mempersiapkan proses pencairan. Dr. Sander kemudian mengusulkan untuk mengambil sampel dari makhluk tersebut terlebih dahulu untuk diteliti. Namun Kate menentang usulan tersebut, khawatir bahwa meneliti sesuatu yang belum mereka ketahui akan sangat berbahaya dan beresiko tinggi, apalagi makhluk tersebut bukan berasal dari bumi. Meskipun demikian, Dr. Sander tetap mengambil sampel dari makhluk tersebut dan mengabaikan peringatan Kate. Setelah mengambil sampel, Dr. Sander memanggil Kate ke belakang dan memperingatkannya agar tidak menentang perintahnya di depan anak buahnya. Hal itu dapat merusak kedisiplinan dan kredibilitasnya. Jika kamu ingin tetap berada di sini, kamu harus menuruti perintahku, kata Dr. Sander. Pada malam hari, semua orang berkumpul di satu ruangan, minum dan merayakan keberhasilan mereka menemukan sesuatu yang dapat mengubah cara pandang semua orang terhadap alam semesta. Di tengah perayaan, Derek yang baru selesai buang air kecil memutuskan untuk memeriksa bongkahan es yang berisi makhluk asing. Saat ia fokus memandanginya, tiba-tiba dengan cepat, Derek memberitahu semua orang bahwa makhluk asing itu masih hidup. Awalnya Dr. Sander dan timnya mengira Derek bercanda, tapi ketika mereka menyaksikannya sendiri, mereka terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Celakalah mereka semua. Dr. Sander membagi tim menjadi 3 kelompok untuk mencari makhluk itu di seluruh stasiun. Mereka mengira makhluk itu hanyalah seekor hewan biasa seperti serigala atau beruang. Namun mereka terlalu polos untuk menyadari bahwa makhluk ini jauh lebih berbahaya dan tidak sama dengan apapun yang pernah mereka temui sebelumnya. Tiba-tiba salah satu anggota tim bernama Hendrik ditarik ke dalam kolong. Rekannya bernama Olaf langsung berteriak memberitahu yang lain. Namun sayangnya nyawa Hendrik tidak bisa tertolong. Dia dimakan hidup-hidup oleh makhluk tersebut. Tim terpaksa harus membakar kolong untuk mencegah makhluk itu keluar dan membunuh mereka semua. Setelah ketegangan reda,
Olap yang terkena muncratan darah makhluk itu mengalami shock dan langsung mendapat pemeriksaan. Sementara itu, Cat dan tim akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap organ dalam makhluk yang sudah gosong terbakar. Alangkah terkejutnya mereka saat menemukan tubuh Hendrik masih utuh dan tampak masih baru. Dr. Sander berteori bahwa makhluk itu mungkin telah menyerap seluruh cairan tubuh Hendrik. Namun, Cat menemukan logam penyangga tulang patah pada lengan Hendrik. Setelah dikonfirmasi, ternyata Hendrik memang pernah mengalami kecelakaan sekitar 1 tahun yang lalu dan harus menggunakan logam penyangga pada bagian lengannya. Namun yang aneh adalah bagaimana logam itu bisa terlepas dari lengan Hendrik yang masih utuh. Pertanyaan yang janggal lagi adalah, mungkin logam itu keluar dengan sendirinya tanpa merusak jaringan kulit lengannya? Atau apakah ada proses yang tidak biasa terjadi pada tubuh Hendrik saat makhluk itu menyerap cairan tubuhnya? Penasaran dengan hal itu, Cat langsung memeriksa sampel darah Hendrik dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ketika sel-sel makhluk itu memakan sel Hendrik, mereka tidak hanya menghancurkannya, tetapi juga membuatnya menjadi baru. Ini berarti bahwa makhluk asing ini memiliki kemampuan untuk meregenerasi dan memperbarui sel-sel yang telah rusak. Bahkan lebih mengejutkannya lagi adalah makhluk ini dapat meniru atau menyalin apapun dan siapapun yang telah terkontaminasi olehnya. Ini membuka kemungkinan bahwa makhluk ini dapat mengkloning atau memperbanyak dirinya sendiri dengan menggunakan sel-sel dari korban-korbannya. Keesokan paginya, ketika Olap akan dibawa pergi ke rumah sakit, Cat mulai merasa curiga. Apakah Olap telah terkontaminasi oleh darah alien waktu terkena muncratan darah semalam? Cat tidak bisa asal menuduh tanpa bukti yang jelas. Ia hanya bisa berharap semuanya baik-baik saja. Tepat saat Olap sudah naik ke dalam helikopter, Cat sedang mencuci muka di toilet umum. Saat itu ia menemukan 4 buah logam kecil menambal gigi bolong. Cat langsung merasa tidak enak dan dengan cepat lari keluar untuk memperingatkan Carter. Namun sayangnya sudah terlambat. Ketika sudah di atas, ternyata Olap bukanlah yang tertular. Namun ada anggota lain yang sempat terlibat kontak fisik secara langsung dengan makhluk tersebut. Tubuhnya tiba-tiba terbelah dan mengeluarkan sulur-sulur yang mengerikan, membuat helikopter kehilangan keseimbangan dan jatuh di balik gunung. Dengan mengabaikan apa yang telah terjadi, Sander mengajak semua orang untuk pergi meninggalkan camp ini. Namun Cat langsung bereaksi dan memperingatkan mereka semua. Mendengar hal itu, Sander dan kawan-kawan tidak percaya. Mereka menganggap Cat sedang berlebihan, namun Cat tidak menyerah. Ia langsung menunjukkan barang bukti berupa logam penambal gigi bolong yang ia temukan. Namun Sander dan kawan-kawan tetap tidak percaya. Mereka mengabaikan informasi tersebut dan tetap ingin pergi meninggalkan tempat itu. Sesaat setelah semua orang pergi berkemas, seorang peneliti bernama Juliet mengungkapkan kecurigaannya pada Cat tentang salah seorang anggota yang menunjukkan jerat kerik tidak biasa. Untuk memastikan mereka tidak pergi, Cat dan Juliet pergi ke ruangan tempat kunci kendaraan disimpan. Namun ketika Cat sedang mengambil kunci tersebut, Juliet tiba-tiba berubah menjadi monster yang tidak terbentuk. Cat dengan cepat lari ke ruangan lain dan bertemu dengan seorang dokter yang baru keluar dari kamarnya. Saat si alien sedang menyerap cairan tubuh dokter tersebut, muncullah Lars yang datang dengan senjata penyembur api. Tanpa ragu langsung melepaskan apinya. Malam harinya, Cat dan kawan-kawan membakar tubuh semua orang yang sudah terkontaminasi, berharap tidak ada penularan lagi. Pada saat yang sama, Sander dan kawan-kawan menatap Cat dengan pandangan yang baru dan akhirnya percaya pada apa yang dikatakannya. Cat dan kawan-kawan memutuskan untuk memeriksa darah setiap orang untuk memastikan makhluk itu tidak ada lagi di antara mereka. Tidak ada yang boleh pergi dari camp sampai semuanya aman. Cat dan Lars juga akan menonaktifkan semua kendaraan untuk mencegah makhluk itu melarikan diri. Setelah menonaktifkan semua kendaraan, Cat digiring oleh Lars ke suatu tempat. Ternyata Lars ingin memberitahu Cat tentang simpanan granat yang ada di camp ini. Barangkali itu akan berguna di kemudian hari. Tak lama kemudian, Carton dan Derek yang masih hidup setelah selamat dari kecelakaan helikopter tiba di camp. Namun Cat tidak bisa mempercayai mereka begitu saja. Carter dan Derek pun dibawa ke dalam gudang dan diminta untuk tetap di sana sampai pemeriksaan darah selesai dilakukan. Adam masih melakukan pemeriksaan terhadap sampel darah setiap orang. Namun saat ia keluar selama 2 menit untuk mencari udara segar, ruangan laboratorium tersebut tiba-tiba terbakar, termasuk sampel darah dan peralatan yang ada di dalamnya. Mereka pun dengan cepat memadamkannya.
Dengan tidak adanya cara lain untuk mengetahui siapa di antara mereka yang merupakan impostor, Cat kemudian mengingat tentang benda logam yang tidak dapat ditiru oleh makhluk tersebut. Ia meminta semua orang untuk berkumpul untuk melakukan uji coba metode ini. Cat mengatakan bahwa sebagian besar orang dewasa memiliki gigi yang bolong akibat kebiasaan yang tidak sehat. Biasanya gigi yang bolong tersebut ditambal dengan logam. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Cat untuk mengetahui siapa di antara kita yang merupakan impostor. Regardez. Bon, Dari hasil pemeriksaan, hanya 4 orang yang terbukti masih manusia atau aman, yaitu Peder, Jonas, Lars, dan Cat sendiri. Sisanya seperti Dr. Sander, Edward, Adam, dan Colin mengaku memakai tambalan gigi dari bahan porselin, sehingga masih menjadi pertanyaan apakah mereka aman atau sudah tertular. Cat pun teringat dengan nasib Adam dan Derek yang masih dikurung di gudang. Ia menyuruh Jonas dan Lars untuk membawa mereka ke tempat pemeriksaan untuk memastikan apakah mereka berdua masih manusia atau tidak. Namun saat Lars dan Jonas tiba di gudang, Adam dan Derek sudah menghilang. Ternyata mereka berdua telah kabur melalui lantai kayu yang dirusak. Tiba-tiba Lars ditarik sesuatu ke dalam kegelapan dan nasibnya tidak diketahui. Jonas langsung kembali ke camp untuk memberitahu apa yang sudah dilihatnya. Saat itu terdengar suara kaca pecah di belakang. Mereka bergegas pergi ke sana untuk memeriksa dan menemukan bahwa itu adalah Adam dan Derek. Entah bagaimana penyembur api milik Lars ada pada mereka. Edward juga terus memprovokasi Peder untuk membakar mereka, sehingga Derek yang merasa terancam langsung melepaskan beberapa tembakan yang membuat Peder langsung tewas saat itu juga. Akibat tembakan itu, tabung gas penyembur api pun bocor, menimbulkan ledakan yang membuat Edward terpental dan tak sadarkan diri. Bertempat di ruang biliar, Colin dan Jonas memboyong Edward yang masih tak sadarkan diri. Namun saat mereka memeriksa Edward, mereka menemukan bahwa ia telah terkontaminasi. Potongan tangan Edward yang telah berubah menjadi alien masuk ke dalam mulut Jonas. Sementara itu, tubuh Edward mengalami kejang hebat dan mengeluarkan semacam tentakel alien yang memanjang, menyerang Adam dan Derek yang berada di dekatnya. Tidak hanya itu, alien tersebut juga merusak tubuh Adam dan berubah menjadi bentuk yang sangat mengerikan. Ia berhasil melarikan diri dari ruangan tersebut. Cat kemudian mengambil alih penyembur api dan langsung membakar Jonas dan Derek yang sudah terinfeksi. Cat dan Carter serta Dr. Sander yang bersembunyi di ruangan lain berusaha menghindar ancaman alien. Namun Dr. Sander justru didatangi oleh si alien, sehingga posisinya menjadi sangat berbahaya. Tidak lama setelah Cat dan Carter mendengar suara teriakan Dr. Sander, mereka pun didatangi oleh potongan alien yang sempat akan menyerang. Beruntung Carter cepat tanggap dan berhasil menghancurkan tangan tersebut. Mereka kemudian mendatangi ruangan tempat Dr. Sander berada. Cat pergi ke ruangan kiri sementara Carter pergi ke ruangan kanan. Tepat sesaat setelah mereka berdua terpisah, Carter didatangi oleh si alien yang langsung menyerangnya dengan ganas. Carter pun langsung lari ke ruangan lain dan bersembunyi di dalam sana. Bermodalkan pisau dapur yang tidak terlalu tajam, Carter hanya bisa menahan napas diam di balik rak lemari, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat itu, Cat tiba-tiba muncul dari belakang, yang langsung membakar si alien dengan penyembur api hingga menobrak dinding dan keluar dari camp tersebut. Tidak lama kemudian, muncullah Dr. Sander yang mengendarai mobil salju menuju lokasi pesawat alien. Cat dan Carter langsung melakukan pengejaran saat itu juga. Dalam perjalanan menuju ke sana, Cat sempat menanyakan tentang kondisi Lars. Carter yang memakai anting emas di telinganya pun menjelaskan bahwa ia dan Derek merebut penyembur api dari Lars, tetapi tidak membunuhnya. Carter mengaku hanya membuat Lars pingsan saja dan menyekapnya di dalam gudang. Setelah tiba di lokasi pesawat alien yang tersembunyi di bawah lapisan es,
Cat dan Carter berjalan tepat di atasnya. Tiba-tiba pesawat itu menyala yang membuat Cat terjatuh ke dalamnya. Cat pun bangun dan berjalan ke sisi lain dari pesawat tersebut, hingga menemukan semacam hologram yang mengendalikan pesawat itu. Hologram tersebut tampaknya merupakan sistem navigasi dan kontrol pesawat alien itu. Tiba-tiba alien sender muncul dari belakang dan mengejar Cat sampai ke dalam lubang. Granat yang Cat bawa pun terjatuh dan tak bisa digapai. Saat si alien sudah lelah mengejar, Cat dengan cepat mengambil granat tersebut, tetapi Cat langsung melepaskan pin granatnya dan melemparkan granat itu ke dalam mulut alien. Tepat saat itu, Carter datang ke sana dan menyaksikan kejadian tersebut dengan tidak jelas. Sesampainya di luar, Carter mengajak Cat untuk pergi ke camp lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka saat ini. Namun saat sudah berada di dalam mobil, Cat langsung menunjukkan raut wajah kekecewaan tatkala melihat anting yang biasa dipakai Carter tidak ada. Ini berarti bahwa sosok Carter yang mereka lihat saat ini adalah si alien yang sudah mereplikanya. Cat langsung membakarnya saat itu juga. Setelah semuanya selesai, Cat pun pergi ke camp lain dan meninggalkan mimpi buruk tersebut. Sementara itu, untuk Laras yang masih dikurung dalam gudang, akhirnya ia siuman. Tepat saat itu muncul helikopter penjemputan yang datang esok paginya. Setelah Lars memastikan bahwa pilot helikopter tersebut bukanlah alien, seekor anjing tiba-tiba saja keluar dari dalam camp dan berlari menuju ke dunia luar. Laras dengan cepat melakukan pengejaran dan mengakhiri anjing tersebut karena ia menganggap bahwa anjing tersebut sudah terkontaminasi. Dengan begitu, film pun berakhir. Oke guys, mungkin begitu saja alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan dapatkan notifikasi untuk film seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.